Pernahkah Anda membayangkan masa tua Anda? Sebagian besar dari kita mungkin memikirkan tabungan uang atau asuransi kesehatan. Namun, tahukah Anda, tulang keropos bukan satu-satunya alasan tubuh menjadi ringkih saat tua, melainkan habisnya tabungan otot yang tidak pernah Anda kumpulkan sejak muda. Banyak orang beranggapan bahwa kerepuhan di usia senja semata-mata karena osteoporosis atau pengeroposan tulang. Padahal, menurut edukasi kesehatan modern, ada satu musuh tak kasat mata yang sering kali diabaikan oleh masyarakat kita. Musuh tersebut secara perlahan menggerogoti kemandirian fisik Anda seiring berjalannya waktu, dan sayangnya tidak bisa dibeli kembali dengan uang sebanyak apapun. Berdasarkan penjelasan medis, kondisi pelemahan ini dikenal dengan istilah sarkopenia. Sarkopenia adalah kehilangan massa, kekuatan, dan fungsi otot yang terjadi secara alami akibat penuaan. Berbeda dengan tulang yang memberikan kerangka struktural, otot adalah mesin penggerak utama tubuh kita. Ketika mesin penggerak ini menyusut dan melemah, aktivitas sederhana seperti bangkit dari kursi, menaiki tangga, atau sekadar menjaga keseimbangan tubuh saat berjalan menjadi sebuah tantangan besar. Sayangnya, miskonsepsi yang beredar seringkali hanya menitikberatkan pada asupan kalsium untuk tulang, tanpa menyadari bahwa tanpa otot yang kuat, tulang yang padat sekalipun tidak akan mampu menopang pergerakan tubuh dengan optimal. Mari kita telaah lebih dalam secara anatomi. Bayangkan serat-serat otot Anda sebagai sebuah jembatan gantung yang kokoh. Di usia 20-an, jembatan ini berada pada kondisi puncaknya, kuat menahan beban berat dan sangat fleksibel. Namun, menurut edukasi kesehatan, ketika kita memasuki usia 30 tahun, tubuh mulai mengalami penurunan alami. Secara perlahan, tanpa kita sadari, kabel-kabel mikroskopis pada jembatan tersebut mulai menipis dan putus satu persatu. Secara biologis, laju regenerasi sel otot mulai melambat. Jika tubuh tidak diberikan stimulus berupa latihan atau aktivitas fisik yang cukup, proses penyusutan ini akan terjadi jauh lebih cepat dari ambang batas kewajaran. Banyak studi medis menunjukkan bahwa setelah usia 30 tahun, manusia dewasa yang tidak aktif dapat kehilangan sekitar 3 hingga 5% massa otot mereka setiap dekade. Angka ini mungkin terdengar kecil secara persentase, namun bayangkan dampaknya saat Anda mencapai usia 60 atau 70 tahun. Anda bisa kehilangan hampir sepertiga kekuatan awal Anda. Ini adalah penjelasan sebab akibat medis yang logis mengapa banyak lansia sangat mudah terjatuh. Jatuh di usia tua seringkali berakibat fatal, bukan sekedar karena tulangnya mudah patah, melainkan karena otot sebagai pelindung benturan dan penyeimbang postur tubuh sudah tidak lagi berfungsi secara efektif. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di dalam tingkat seluler saat otot menyusut? Berdasarkan penjelasan medis, seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami penurunan kadar hormon anabolik seperti testosteron dan hormon pertumbuhan, yang sangat krusial untuk pemeliharaan otot. Selain itu, terjadi penurunan jumlah neuron motorik yang mengirimkan sinyal dari otak ke serat otot. Tanpa sinyal saraf yang kuat dan teratur, serat otot akan mengalami atrofi atau pengecilan. Proses mikroskopis inilah yang menjadi dalang utama di balik perasaan cepat lelah dan hilangnya tenaga ketika mengangkat barang belanjaan ringan atau sekedar menggendong cucu di masa depan. Menghadapi kenyataan biologis ini, pendekatan terbaik yang direkomendasikan menurut edukasi kesehatan adalah mengubah pola pikir kita mengenai olahraga. Anggaplah massa otot sebagai dana pensiun fisik Anda. Sama halnya dengan instrumen investasi finansial, semakin dini Anda mulai menyisihkan waktu untuk melatih otot, semakin besar pula bunga majemuk atau compound interest kesehatan yang akan Anda nikmati di hari tua. Investasi ini tidak membutuhkan modal uang miliaran rupiah. Anda hanya dituntut memiliki konsistensi dan kedisiplinan dalam memberikan tekanan stres yang tepat pada otot-otot utama Anda di masa produktif saat ini. Investasi terbaik ini dimulai dengan latihan beban atau resistance training. Ini tidak berarti Anda harus menjadi seorang binaragawan atau mengangkat beban ekstrim setiap hari. Berdasarkan penjelasan medis yang logis, latihan otot ringan namun konsisten seperti gerakan squat, push up, atau menggunakan resistance band sudah sangat cukup untuk memberikan sinyal stres yang sehat pada serat otot Anda. Sinyal mekanis inilah yang merangsang proses adaptasi seluler, memaksa tubuh untuk merombak dan memperbaiki serat-serat mikroskopis yang rusak menjadi jaringan yang lebih tebal, lebih padat, dan lebih kuat untuk menghadapi tantangan beban di masa mendatang. Tentu saja, latihan otot tidak akan membuahkan hasil yang maksimal tanpa ditunjang oleh bahan baku yang memadai.
Berdasarkan penjelasan medis, bahan baku utama pembentuk otot adalah protein. Untuk melawan sarkopenia, asupan asam amino esensial dari protein sangat dibutuhkan untuk merangsang sintesis protein otot, yang sering disebut sebagai muscle protein synthesis. Sayangnya, banyak orang di usia produktif mengabaikan asupan protein berkualitas seperti telur, tempe, tahu, ikan, atau daging tanpa lemak. Mereka justru lebih memilih makanan olahan tinggi kalori dan gula yang memicu inflamasi kronis serta mempercepat kerusakan sel-sel tubuh. Mari kita lihat proses perbaikan luar biasa ini di tingkat mikroskopis. Saat Anda berlatih beban, terjadi robekan-robekan mikro pada jaringan otot yang dilatih. Di lingkungan medis seluler, sel-sel satelit yang berada di pinggiran luar serat otot akan segera bergegas menuju area kerusakan tersebut akibat respon inflamasi sehat. Dengan bantuan nutrisi protein dan waktu istirahat tidur yang cukup, sel-sel satelit ini menyatu dengan serat otot, menyumbangkan nukleus mereka, dan pada akhirnya menciptakan otot yang jauh lebih tangguh. Ini adalah keajaiban sistem regenerasi tubuh manusia yang harus terus kita pelihara dan fasilitasi hingga lanjut usia. Penting untuk dipahami bahwa dalam mengumpulkan dana pensiun otot, intensitas tinggi bukanlah kunci utamanya, melainkan konsistensi Anda. Menurut edukasi kesehatan, menyisihkan waktu hanya 30 hingga 40 menit sebanyak 2 hingga 3 kali dalam seminggu sudah memberikan dampak protektif yang masif bagi kesehatan muskuloskeletal Anda untuk puluhan tahun ke depan. Anda tidak perlu memforsir tubuh hingga pada titik kelelahan ekstrim. Cukup pastikan ada pengerahan tenaga yang progresif, di mana Anda secara bertahap meningkatkan tantangan pada otot seiring dengan adaptasi dan meningkatnya kekuatan fisik Anda dari minggu ke minggu. Selain latihan beban terstruktur yang telah dibahas, Anda juga bisa memaksimalkan investasi usia senja ini melalui aktivitas fisik harian tanpa olahraga formal, yang secara medis dikenal sebagai NEAT atau Non-Exercise Activity Thermogenesis. Menurut edukasi kesehatan, memilih hal-hal kecil seperti berjalan kaki ke tempat yang relatif dekat, naik tangga alih-alih menggunakan lift otomatis, atau aktif melakukan berbagai pekerjaan rumah tangga, secara kumulatif sangat membantu dalam mempertahankan kekuatan kontraksi otot. Kombinasi antara gaya hidup aktif bergerak sehari-hari dengan sesi latihan ketahanan yang terukur akan menciptakan lapisan pelindung ganda terhadap penyusutan otot di masa tua nanti. Jika kita melihat statistik pasien lanjut usia di rumah sakit, sebagian besar kehilangan mobilitas mereka akibat kelalaian di masa muda. Berdasarkan penjelasan medis, otot yang tidak pernah dilatih selama bertahun-tahun akan secara perlahan diinfiltrasi oleh jaringan lemak dan jaringan ikat fibrosa. Kondisi ini secara drastis menurunkan kualitas otot secara keseluruhan. Otot yang terinfiltrasi lemak ini menjadi lamban dan tidak mampu menghasilkan daya ledak yang dibutuhkan sekadar untuk menjaga keseimbangan tubuh saat tersandung. Inilah sebab akibat medis yang sangat logis mengapa pencegahan melalui olahraga beban adalah intervensi paling murah dan efektif yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Masa tua yang berkualitas bukan sekedar terbebas dari penyakit metabolik yang mematikan, tetapi juga tentang mempertahankan kebebasan bergerak secara mandiri. Bayangkan Anda di usia 70 tahun, masih mampu berjalan-jalan santai di taman, bermain dengan cucu tanpa rasa nyeri sedikit pun, dan sama sekali tidak bergantung pada alat bantu jalan atau bantuan orang lain untuk melakukan aktivitas dasar sehari-hari. Visualisasi masa depan yang kuat dan mandiri inilah yang seharusnya menjadi motivasi utama kita hari ini. Karena pada hakikatnya, mobilitas adalah mata uang sesungguhnya dari kemerdekaan hidup di usia senja. Sebagai rangkuman, menurut edukasi kesehatan modern, menjaga asupan kalsium agar tulang tidak keropos saja tidaklah cukup. Tulang hanyalah fondasi pasif, sementara otot adalah struktur pendorong aktif yang menjaga fondasi tersebut tetap relevan, stabil, dan fungsional. Mulailah ubah fokus Anda dari sekedar berolahraga untuk menurunkan berat badan sesaat menjadi membangun kekuatan fondasi dan komposisi tubuh yang ideal secara jangka panjang. Penuhi nutrisi harian yang padat gizi, kelola stres psikologis dengan baik, dan berikan stimulus secara rutin pada sistem muskuloskeletal Anda. Tubuh manusia pada dasarnya dirancang untuk terus bergerak aktif melawan gravitasi. Kesimpulannya, investasi terbaik untuk mencapai umur panjang dan kualitas hidup yang paripurna ternyata bukanlah akumulasi uang yang menumpuk di rekening bank Anda, melainkan otot yang Anda bangun, rawat, dan pertahankan hari ini. Jangan pernah menunggu sampai tubuh mulai terasa ringkih dan kaku, karena tabungan otot tidak bisa dikebut pembentukannya secara instan saat Anda sudah terlanjur menua.
Mulailah investasi fisik Anda sekarang juga. Angkat beban yang sesuai dengan porsi kemampuan Anda, konsumsi nutrisi yang tepat sasaran, dan jadikan otot sebagai asuransi kemandirian paling berharga yang akan senantiasa melindungi langkah Anda di masa depan.